Nah, kalau nilainya itu minimal 60% atau sekitar 600 itu mereka lolos. Kemudian akreditasi ini ada di data Dapodik. Tentu saja ini kedepannya pasti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Satuan PAUD. Pada saat mereka mengajukan akreditasi, mereka bisa lancar, sukses, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Halo Sobat Pendidikan, jumpa lagi di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal tentang pendidikan. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dari Kabupaten Grobogan yang akan membahas kunci sukses akreditasi PAUD. Beliau adalah Sri Supatni. Mari kita langsung kenalan aja yuk. Halo, selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Mbak Esti, kabar baik Mbak Esti. Ini biasa sapaannya dipanggil siapa ini Bu? Bu Cici aja nama tenarnya Bu gitu. Cici ya, biar lebih akrab ngobrolnya lebih santai gitu ya Bu ya. Langsung aja saya tanya-tanya ya Bu ya. Iya, siap. Gini Bu, gimana sih pentingnya akreditasi bagi PAUD itu seperti apa? Iya, kalau kita bicara tentang pentingnya akreditasi bagi Satuan PAUD, kita harus lihat dulu arti dari akreditasi itu sendiri. Nah, akreditasi itu adalah sebuah kegiatan penilaian. Apa yang dinilai itu adalah kelayakan dari layanan atau Satuan PAUD dalam melayani sebagai penjaminan mutu berdasarkan dari kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, kalau kita melihat arti dari akreditasi itu sendiri, jadi fungsi bagi Satuan PAUD tentu sangat banyak, jadi bermanfaat bagi Satuan PAUD yaitu sebagai evaluasi layanan kepada masyarakat, kemudian sebagai penjaminan mutu bahwa mereka jadi tahu Satuan PAUD ini mutunya sampai di mana. Kemudian sebagai refleksi diri, di mana PAUD bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari layanan yang sudah dia berikan kepada masyarakat. Itu Mbak. Oh gitu ya. Terus kemudian untuk proses akreditasinya sendiri itu Bu, seperti apa? Susah atau enggak, panjang atau enggak gitu? Ya, sebenarnya kalau proses akreditasi itu ada 4 ya. Masing-masing proses itu memang harus dilalui oleh Satuan PAUD. Yang pertama, ini Satuan PAUD harus tentu saja mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN, BAN PAUD PNF itu melalui aplikasi Sispena. Kemudian setelah Satuan PAUD mengisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ada tahapan yang kedua yaitu KPA, klasifikasi permohonan akreditasi. Nah, di sini dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh Satuan PAUD itu akan dinilai oleh asesor KPA. Nah, kalau nilainya itu minimal 60% atau sekitar 600 itu mereka lolos. Saya sih harapkan Satuan PAUD ini bisa mengisi dokumen-dokumen itu secara lengkap, kemudian sesuai. Jadi nilainya biar di atas 60%. Nah, kalau sudah mereka lolos, mereka akan masuk ke tahap berikutnya. Tetapi kalau tidak lolos, biasanya dari BAN PAUD PNF ini akan menyampaikan lagi kepada lembaga Satuan PAUD bahwa mereka harus mengunggah lagi dokumen yang diharapkan yang salah itu diperbaharui supaya lengkap dan sesuai. Nah, tahap berikutnya itu adalah visitasi. Visitasi ini adalah penilaian yang dilakukan secara langsung oleh asesor melalui observasi di Satuan PAUD, di mana asesor ini akan melihat implementasi dari dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh Satuan PAUD. Setelah visitasi selesai, kemudian ada tahap namanya verifikasi validasi. Di situ asesor validasi akan menilai penilaian dari asesor visitasi. Apakah Satuan PAUD ini benar-benar layak mendapatkan grade sesuai yang ada di Sispena. Nah, setelah itu rapat pleno baru keluar ya. Seperti itu. Nah, untuk akreditasi itu sendiri berlaku untuk berapa lama itu, Bu? Ya, kalau untuk yang Satuan PAUD yang memiliki grade A, dia 5 tahun masa berlakunya. Tetapi kalau dia grade C, dia 2 tahun sudah bisa mengajukan kembali. Nah, kalau saat akreditasi ternyata Satuan PAUD itu tidak terakreditasi atau TT, tahun berikutnya dia sudah bisa
melakukan pengajuan akreditasi lagi. Kemudian apa yang akan terjadi jika misalkan satuan pendidikan tidak mengajukan akreditasi ulang? Misalkan nih, yang A itu grade A sudah 5 tahun. Tahun kelima itu satuan pendidikan nggak ngajuin akreditasi ulang, seperti itu gimana itu? Ya, sebenarnya kalau secara hukum ya ibaratnya seperti itu tidak ada masalah, tetapi ada beberapa daerah di mana dinas pendidikannya memberlakukan persyaratan untuk mendapatkan BOP biasanya harus akreditasi. Kemudian akreditasi ini ada di data Dapodik. Tentu saja ini kedepannya pasti ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Satuan PAUD supaya mereka akreditasi. Harusnya syaratnya harus akreditasinya masih berlaku. Iya, seperti itu, betul. Terus Bu, kemudian syarat untuk akreditasi, syarat untuk pengajuan akreditasi itu apa aja Bu di PAUD? Kalau akreditasi ini sebenarnya kan gampang ya Mbak. Ada 2 syarat sih, syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum ini tentu saja Satuan PAUD itu harus punya NPSN, ya, punya NPSN. Kemudian mereka mengajukan permohonan akreditasi ke Ban PAUD PNF melalui Sispena tadi. Kemudian program yang diajukan itu harus sesuai yang ada di Dapodik. Ya, jadi jangan misalnya KB mengajukan akreditasi, tapi yang tertuang di Dapodik adalah TK, jadi mungkin ada 2 layanan. Nah, kalau mengajukan akreditasi tentu yang di Dapodik juga harus ada KB dan TK. Iya, betul. Kemudian syarat khususnya, kalau dulu itu minimal jumlah peserta didik adalah 20, kalau sekarang semakin dipermudah. 10 anak sudah bisa mengajukan akreditasi. Kemudian kemudian ini harus ada izin operasional. Izin operasional, terus kemudian ada minimal satu pendidik atau kepala sekolah yang memiliki sertifikat kompetensi bidang PAUD. Itu contohnya bisa diklat berjenjang, kemudian diklat tentang mendongeng, pelatihan tentang kepautan lah ya. Terus kemudian dari syarat umum dan syarat khusus ini kan semakin dipermudah. Jadi memang ini ya, Satuan PAUD diberikan kemudahan untuk pengajuan akreditasi. Jadi berarti dari gurunya, pendidiknya minimal salah satu, hanya satu yang diperlukan untuk mengajukan akreditasi, siswanya minimal 10 seperti itu ya Bu. Iya. Jadi sangat mudah sebenarnya ya. Betul. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir nih, akreditasi itu kan sering jadi momok untuk satuan pendidikan di PAUD. Nah, gimana untuk menghilangkan pemikiran seperti itu dari satuan pendidikan supaya satuan PAUD bisa percaya diri nih dalam menghadapi proses akreditasi? Iya, rata-rata yang dihadapi di lapangan memang seperti itu. Satuan PAUD merasa takut, merasa minder dan sebagainya. Karena itu tadi mindsetnya tidak melihat bahwa akreditasi itu punya fungsi untuk sekolahnya. Jadi saya punya 4 tips ya untuk teman-teman di Satuan PAUD pada saat mengajukan akreditasi, itu 4P Mbak. 4P, apa itu Bu? 4P yang pertama itu kayak Mbak Hesti tadi sampaikan, percaya diri ya. Yang pertama itu percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena orang yang percaya diri itu biasanya lebih tenang, kemudian bisa berpikir positif. Jadi mereka bisa, manfaatnya akreditasi itu memang penting untuk Satuan PAUD. Kemudian mereka bisa melawan perasaan aku nggak mampu, itu bisa mereka lawan. Itu satu, itu modal dasar ya sebenarnya. Yang penting paling. Iya, betul. Kemudian P yang kedua itu pahami apa yang perlu dipahami oleh Satuan PAUD supaya mereka bisa sukses dalam akreditasi. Yang pertama itu tentang karakteristik pendidikan anak usia dini. Banyak Satuan PAUD yang tidak melihat ini. Karena mindset dari Satuan PAUD itu seorang guru itu memberikan semuanya kepada anak. Jadi pembelajarannya berpusat kepada guru. Sementara karakteristik pendidikan anak usia dini itu adalah pembelajaran berpusat kepada anak. Ya. Kemudian harus paham tentang karakteristik anak usia dini. Anak usia 0 sampai 6 tahun itu seperti apa karakternya? Iya, jadi kemudian akan memunculkan stimulasi-stimulasi yang tepat buat anak-anak ini untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan. Ada agama, sosial emosional, kemudian bahasa, kognitif,
fisik, motorik, dan seni. Nah, itu dikemas dengan baik ketika guru sudah tahu tentang karakteristik anak usia dini. Kemudian perlu juga tahu kurikulum PAUD. Nah, ini seringkali kita mengabaikan, kurikulum saya hanya Kopas aja. Nah, ini kalau saya sih menyarankan memang Kopas nggak masalah, tetapi harus tetap disesuaikan dengan kondisi lembaga, karena lembaga A dan B pasti akan berbeda kondisinya. Dan paham juga umumnya. Iya, betul. Ya, kurikulumnya itu, setelah kurikulum paham, mereka juga harus paham juga tentang model dan metode pembelajaran. Karena banyak yang saya temukan di lapangan, mereka memakai sentra, tetapi pakemnya bukan sentra, gitu ya. Mereka pakai kelompok, pakemnya nggak kelompok, gitu. Jadi ini perlu dipahami oleh teman-teman di satuan PAUD, model pembelajaran seperti apa dan sebagainya. Nah, pemahaman ini tentu saja bukan langsung dapat ya Mbak ya, tapi memang harus melalui proses. Mereka juga harus sering membaca, mereka juga ikut pelatihan-pelatihan, diklat, kemudian studi banding, magang. Nah, itu yang harus dilakukan oleh satuan PAUD. P yang ketiga itu penuhi. Apa yang harus dipenuhi? Tadi pemahaman tentang karakteristik PAUD, anak usia dini dan sebagainya itu harus diimplementasikan di satuan PAUD. Jadi banyak yang saya lihat itu para pendidik PAUD bangga punya sertifikat berderet-deret ya, tetapi tidak diimplementasikan di dalam pembelajaran. Akhirnya percuma menurut saya kalau mereka punya sertifikat tapi kegiatan pembelajaran masih sama, tidak berpusat kepada anak. Mereka melakukan stimulasi dengan guru yang lebih cenderung memberikan masukan ke anak, sementara pembelajaran kita yang berpusat kepada anak itu tidak seperti itu. Nah, kalau sudah dipenuhi, yang P yang keempat adalah potret atau dokumentasi. Ini yang sering dilupakan oleh para pendidik PAUD. Kenapa? Mereka sudah melakukan. Mereka kalau ditanya ketika visitasi, asesor bertanya, Ibu sudah melakukan simulasi tentang moral agama? Sudah. Buktinya mana? Waduh, mana ya? Ya. Nah, bukti ini kan tidak harus potret, tidak harus foto, tapi bisa melalui catatan di dalam RPPH, perencanaan pembelajaran, penilaian, kemudian foto, video dan sebagainya. Nah, ini memang penting ya bagi para satuan PAUD untuk menyiapkan ini semua. Jangan sampai mereka mengerjakan bukan yang ditulis, tapi atau mengerjakan bukan yang ditulis dan menulis bukan yang dikerjakan, tapi tulislah apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Jadi nanti klop ketika mereka masuk akreditasi. Sudah oke, sudah ini ya, bukti-bukti dukung seperti itu ya Bu ya. Jangan sampai terjadi ketika mau akreditasi baru menyiapkan atau mengumpulkan SKS, wayangan. Akhirnya begitu akreditasi mereka langsung ada yang sakit, ada yang ini memang mulai di manage dengan baik supaya pada saat mereka mengajukan akreditasi, mereka bisa lancar, sukses, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan itu, Mbak. Iya. Jadi untuk mengubah mindset agar satuan pendidikan itu jika ingin mengajukan akreditasi, biar mereka nggak mikir ini adalah momok, sesuatu yang ditakuti, itu ada 4P tadi itu ya Bu. Betul. Percaya diri, pahami dulu, terus penuhi, baru potret. Iya, betul. Jadi ini penting untuk diketahui oleh satuan pendidikan juga ya Bu ya. Iya. Mungkin sudah cukup bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini ya Bu. Nanti kita ngobrol lagi di lain topik, lain kesempatan, lain tema ya Bu ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya Bu Cici. Sama-sama, Mbak Esti. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Nah, Sobat Pendidikan, jika Sobat Pendidikan masih punya pertanyaan mengenai tema kita pada hari ini, Sobat Pendidikan dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau mengunjungi OLT kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.